kami berikan waktu untuk menyampaikan statement kepada pihak media. Kita mulai dengan Ibu Menteri. Silakan Ibu Menteri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, Bapak Kapolda, Ketua LPSK, Komisioner dari Komnas Perempuan, kemudian di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Kakanwil Kemenhan Jabar, Ketua Ikatan Psikologi Klinis Jawa Barat, para PJU Polda Jabar, kemudian kita juga didampingi pendamping dari Pemprov Jawa Barat, ada Kepala Dinkes, Kepala DP3 AKB, Kepala Diskominfo, kemudian Kepala Biro, Ketua Jabar Istimewa, dan terima kasih untuk teman-teman wartawan semua yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya agak terganggu sedikit emosionalnya melihat pelaku yang hadir di hadapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu, salam sehat untuk kita semua. Kami menyampaikan keprihatinan dan empati yang mendalam atas kasus penganiayaan dan penyekapan yang dialami oleh saudari YTR di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kasus ini merupakan bentuk kekerasan yang sangat serius karena diduga berlangsung dalam waktu yang panjang dan mengakibatkan dampak fisik maupun psikologis yang sangat berat bagi korban. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak hidup, rasa aman dan bebas dari penyiksaan bagi setiap perempuan adalah mandat konstitusi. Segala bentuk kekerasan di ranah domestik maupun personal merupakan kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas tanpa kompromi. Kami mengapresiasi langkah cepat kepolisian daerah Jawa Barat dan seluruh pihak yang telah terlibat berhasil menangkap dan menetapkan TH sebagai tersangka dalam kasus ini. Penangkapan tersebut merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum dan menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan serta memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Saat ini tersangka telah diamankan dan dijerat dengan pasal terkait penganiayaan, penyekapan, sementara penyidik masih terus mendalami keseluruhan rangkaian peristiwa termasuk motif yang melatar belakangi dugaan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama bertahun-tahun. Hingga saat ini aparat penegak hukum masih melakukan pendalaman dan sinkronisasi berbagai keterangan serta alat bukti untuk mengungkap motif secara utuh. Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kami memahami bahwa dampak yang dialami korban bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak dapat dilakukan secara singkat. Korban membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dengan pendekatan yang berpusat pada korban
yang menghormati kebutuhan, kondisi, dan pilihan korban dalam setiap tahapan pemulihan. Sejak kasus ini terungkap, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, UPTD PPA, rumah sakit, tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, aparat penegak hukum, serta berbagai lembaga layanan terkait untuk memastikan seluruh kebutuhan korban dapat terpenuhi. Kami juga terus memantau perkembangan kondisi korban dan memastikan layanan yang diberikan berjalan sesuai dengan kepentingan terbaik korban. Apabila diperlukan perlindungan tambahan selama proses hukum berlangsung, kami juga siap berkoordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban yang saat ini sudah hadir bersama-sama kita. Pendampingan yang diberikan tidak hanya ditujukan kepada korban, tetapi juga kepada keluarga. Kami memahami bahwa keluarga turut mengalami tekanan psikologis, kecemasan, dan trauma akibat peristiwa yang terjadi. Karena itu, dukungan psikososial kepada keluarga juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan korban agar korban memiliki lingkungan yang aman, suportif, dan mampu mendukung proses pemulihan secara optimal. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekerasan dalam hubungan personal seringkali tidak dimulai dari tindakan yang ekstrim. Banyak kasus berawal dari perilaku yang dianggap sebagai bentuk perhatian atau kasih sayang, seperti cemburu berlebihan, mengontrol komunikasi pasangan, membatasi pergaulan, mengisolasi korban dari keluarga dan teman, hingga ancaman emosional. Ketika perilaku tersebut dinormalisasi dan tidak dikenali sejak awal, kekerasan dapat berkembang menjadi bentuk pengendalian yang semakin berat dan membahayakan keselamatan korban. Karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi mengenai relasi yang sehat, kesetaraan gender, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pengenalan tanda-tanda awal kekerasan dalam hubungan. Kami juga terus memperkuat layanan Sapa 129, UPTD PPA di daerah, serta berbagai mekanisme layanan perlindungan yang dapat diakses masyarakat. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak menghakimi korban dan tidak menyebarluaskan informasi, foto maupun konten yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban. Sebaliknya, mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban dan meningkatkan kepekaan terhadap tanda-tanda kekerasan di sekitar kita. Kepada seluruh perempuan yang mungkin sedang mengalami situasi serupa, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, ancaman, atau kekerasan. Jangan ragu untuk mencari pertolongan. Negara hadir melalui berbagai layanan perlindungan dan pendampingan untuk memastikan setiap perempuan dapat hidup aman, bebas dari kekerasan, dan memiliki masa depan yang bermanfaat. Dari kasus ini kita belajar bahwa kekerasan tidak boleh dinormalisasi, sekecil apapun bentuknya. Mari bersama-sama membangun lingkungan yang saling peduli, saling melindungi, dan berani bertindak ketika melihat tanda-tanda kekerasan. Karena itu, setiap korban berhak didengar, dilindungi, dipulihkan, dan mendapatkan keadilan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak, Pak Gubernur, Pak Kapolda, Rumah Sakit, dan kawan-kawan semua yang hadir di sini. Ini adalah kolaborasi sinergi kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita berikan kesempatan kepada LPSK untuk memberikan pernyataan dan informasinya. Terima kasih Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Menteri, kemudian Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Kapolda Jawa Barat, kemudian Bapak Dirut Rumah Sakit Hasan Sadikin, serta Ikatan Psikologis dan juga Komisioner Komnas Perempuan. Terima kasih atas waktu di siang hari ini. Saya mewakili Bapak Ketua LPSK. Sedikit ingin mengabarkan bahwa memang di tanggal 22 Juni 2026 saya dikontak langsung oleh Ibu Utami dari UPTD PPA dan juga Ibu Reni dari Polda Jabar ya PPA berkaitan dengan korban YTR tersebut. Dalam hal tersebut kemudian kami berdasarkan pada Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang 3 2026 tentang pelindungan saksi dan korban yang memang undang-undang ini baru saja disahkan oleh Presiden. Berdasarkan pada undang-undang tersebut ada situasi khusus yang memang dibutuhkan pada kondisi korban YTR. Satu adalah tingkat keseriusan, kemudian yang kedua adalah tingkat keretanan dan juga posisi korban dalam mengungkapkan suatu peristiwa tindak pidana. Karena kami melihat posisi korban ini sangat membutuhkan khususnya dalam konteks medis, maka kami pada saat hari Senin 22 Juni mengeluarkan perlindungan darurat dengan memberikan langsung permohonan medis ya, pelindungan medis ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sehingga kemudian pelindungan medis itu ditindaklanjuti oleh pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin dan sampai dengan hari ini kami sudah menerima 6 permohonan pelindungan yang masuk, yaitu berkaitan dengan bentuk perlindungan monitoring, kemudian pendampingan hak prosedural, kemudian juga psikologis dan juga medis serta sosial. Selain itu kami juga melihat bahwa ada kebutuhan lain khususnya karena berdasarkan informasi dan koordinasi yang kami lakukan bersama dengan Pak Dirut Rumah Sakit Hasan Sadikin bahwa pemulihan korban ini dibutuhkan sangat dalam waktu yang cukup panjang sehingga kami memastikan LPSK hadir sebagai bagian dari lembaga negara untuk bisa memberikan pemenuhan medis yang seluas-luasnya dan kami sudah memastikan bahwa kaitannya dengan medis tersebut untuk diberikan pengobatan yang sebaik-baiknya serta recovery. Untuk itu maka kami menyarankan sekali bahwa pemenuhan medis itu yang terdepan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan medis. Selain itu pemulihan psikis juga kami melihat sangat dibutuhkan sehingga asesmen psikologis harus dilakukan dalam waktu cepat setidaknya karena hal ini untuk membantu pemulihan psikis daripada korban. Setidaknya LPSK hadir dalam memberikan perlindungan dan pemulihan dalam konteks melekat dalam proses hukum. Sehingga itulah kami memastikan semua para pihak, baik itu korban, keluarga korban maupun para saksi dapat mendapatkan perlindungan yang cukup maksimal supaya penegakan hukum yang berjalan ini yang kami ketahui akan membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga kondisi-kondisi tersebut dapat bisa dioptimalkan dan dapat bisa dipastikan untuk tetap berada dalam kerangka perlindungan lembaga negara yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Mungkin begitu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari LPSK telah memberikan pernyataannya. Sekarang kami berikan kesempatan untuk dari Komisioner Komnas Perempuan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Kami dari Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, juga Bapak Kapolda, Ketua LPSK dan juga Wakil Ketua LPSK, Ikatan Psikiater Indonesia, Direktur Rumah Sakit Sadikin dan seluruh hadirin serta media sekalian. Nah, sejak awal ketika kasus ini sudah viral, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ataupun juga biasa disebut Komnas Perempuan yang bekerja secara khusus di mandatnya itu melakukan upaya untuk mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan, sangat melihat kasus ini adalah sesuatu kasus yang sangat penting. Nah, oleh karena itu Komnas Perempuan menyampaikan keprihatinan yang mendalam
dan solidaritas kepada korban yaitu YTT 29 tahun yang saat ini dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan korban dalam pandangan Komnas Perempuan diduga mengalami perlakuan kejam dan tidak manusiawi berupa penyekapan dan penganiayaan berat. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Kapolda tadi yang sudah menyampaikan beberapa pasal yang akan diterapkan disangkakan kepada tersangka cukup banyak. Ada pasal 446, pasal 451, pasal 448, pasal 126 yang kalau dikumulasi hukumannya, sanksi yang dikenakan ini akan menjadi sangat maksimal. Nah, Komnas Perempuan menegaskan bahwa keselamatan, pemulihan dan perlindungan hak korban harus menjadi prioritas utama. Dan kami tadi sudah mendengar dari Bapak Kapolda yang menyampaikan bahwa korban menjadi prioritas Polda agar menjadi tanggung jawab bersama di seluruh institusi terkait di Provinsi Jawa Barat ini. Dan Komnas Perempuan juga mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa kekerasan berbasis gender dalam relasi personal. Jadi bukan kasus asmara dan lain-lain yang biasa diberitakan di media. Dan Komnas Perempuan juga melihat ini sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang sangat ekstrim. Apabila apabila kasus ini tidak diketahui oleh masyarakat dan lain-lain bisa berujung pada kematian. Ini sangat jelas indikator-indikator eskalasi kekerasan itu salah satu indikator dari femisida atau pembunuhan terhadap perempuan di dalam relasi yang sangat panjang terjadi kekerasan yang sangat ekstrim. Dan kami bersyukur bahwa korban pada akhirnya bisa selamat. Jadi begitu dulu dari Komnas Perempuan, Bapak Kapolda. Terima kasih statement dari Komnas Perempuan yang telah hadir juga dan cukup menaruh perhatian besar terhadap peristiwa ini.